أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Jainal sebagai pembina, dan yang saya hormati Irwan dan Mas Inok sebagai pembimbing, dan yang saya hormati pula Mas Keli dan para ustadz serta stafnya serta para ikhwan dan akhwat yang saya cintai. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan banyak kenikmatan serta karunia serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ini makom untuk mengikuti pengajian rutin yaitu mingguan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in-tabi'inya. Mudah-mudahan yang berada di ini makom berada di tempatnya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Saya di sini suruh maju ke depan untuk berbicara ya ala kadarnya, akan mengambil tema yaitu mengenai bakti kepada kedua orang tua dan patuh kepada guru. Jadi ada seorang alim ulama jumhur, ya. Jumhur itu ibaratnya tataran ilmunya itu udah tinggi. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang wali yaitu wali kan ilmunya udah tinggi, cukup dua yang dijalani, yaitu patuh kepada kedua orang tua dan patuh kepada guru. Di sini kita akan membicarakan definisi mengenai patuh kepada orang tua antara ibu dan bapak. Itu ada perbedaan pengertiannya. Kalau seorang ibu itu melayani, sifatnya melayani, sedangkan kalau seorang bapak itu bakti, pengabdian. Jadi ada perbedaan. Melayani di sini kita ambil contoh apabila ibarat kita lagi main HP gitu kan, enak-enakan, terus ibu menyuruh gitu kan, atau contoh gitu kan, Mas Yono tolong ambilkan ini gitu kan. Itu harus cepat-cepat walaupun dalam keadaan apapun harus siap-siap melayani apa yang diperintahkan oleh seorang ibu. Jadi kan ada ucapan bahwa ibu, surga ada di telapak kaki ibu. Itu bukan istilahnya di sini mencium kakinya, sujud di kakinya, atau kakinya dicuci gitu kan untuk diminum. Itu kan pengertian di luar, kan. Sedangkan pengertian di sini, seorang anak melayani seorang ibu, yaitu mempermudah jalannya
seorang ibu, umpamanya begini, gitu kan. Pernah bapak guru itu mengatakan, yang saya ingat, apabila ada mama atau ibu punya hutang di warung, gitu kan. Mama warungnya di seberang sana, sedangkan jalannya ada satu-satunya untuk menuju rumah antara warung dan ibu di gang tersebut. Kadang-kala kan ibu ada malu mau lewat ke sono, akhirnya nggak jadi, gitu kan, karena punya hutang. Nah, untuk mempermudahkan, untuk enak jalannya hidup, supaya gimana nggak ada malu, gitu kan. Akhirnya seorang anak mengetahui kan, kenapa ibu nggak pernah jalan ke situ, gitu kan, saya malu punya utang. Itu kewajiban seorang anak untuk membereskan utang-utangnya supaya ibu tersebut jalannya enak, tidak malu, tidak ada beban ibaratnya di situ. Jadi itu antara bakti, antara menghormati seorang ibu. Sedangkan bapak di sini sifatnya itu berbakti, apa yang diucapkan, bila mana ucapan itu benar, dituruti, jangan dibantah. Jangan sekali-kali membantah atau melotot. Yang mengambil pengalaman saya kan bekas ex Korea, gitu kan. Orang Korea itu nggak punya agama, gitu kan, nggak punya agama. Kalau sini kan ada agama, ada aturan-aturannya. Yang saya salut, yang salut, saya bangga, gitu kan. Itu apabila ada orang tua ngomong, gitu kan, sama anak, itu anak nggak berani memandang mukanya orang tua. Apabila ini orang tua lagi ngomong gini, itu nggak berani, namanya anak tuh memandang mukanya begini, itu nunduk senunduk-nunduknya. Itu adabnya benar-benar dijalanin. Tapi kadang-kala kan di sini kan lain yang saya lihat, gitu kan. Ya nggak semuanya ada, gitu kan, yang sampai anak berani atau melawan atau membantah kepada bapaknya atau mamanya. Sedangkan di sini kan udah komplit agama, isinya agama, cuman karena mungkin pergaulan atau lingkungan, jadi akhirnya menimbulkan karakter, sehingga anak tersebut nggak mau nurut, nggak mau patuh. Itu yang saya bangga. Jadi adabnya benar-benar disiplin. Mungkin dari sekolahnya, gitu kan, ada aturan-aturannya, adabnya. Kalau adab kan ada ilmunya, ada pelajarannya. Tidak dengan akhlak itu lain, antara akhlak dan ilmu itu beda. Kalau adab yang tadi ada ilmunya, ada aturannya, contohnya kita ngantri, gitu kan, itu ilmunya harus sesuai, gitu kan, dari atas dulu, gitu kan, depan, terus ke bawah. Sedangkan akhlak ditimbulkan itu dari ibadah. Apabila kita ibadahnya tekun, sholatnya dan yang lain-lainnya, gitu kan, itu pasti akan menimbulkan akhlak sonder, gitu loh, otomatis. Yang lain lagi kita akan membicarakan yaitu masalah patuh kepada guru. Jadi yang saya ambil pengalaman, gitu kan, pertama-tama saya ngaji, gitu kan, kita kan ke Garut kan jauh, ke bapak, gitu kan, kadang-kadang kan 3 bulan sekali. Jadi kita ambil inisiatif yang terdekat, gitu kan,
dengan sahabat-sahabatnya Bapak di situ gitu kan. Pada waktu itu Bapak Norman gitu. Itu Mas Darwin masih kecil itu waktu itu. Masih main-main. Alhamdulillah saya masih rajin ke sana seminggu sekali. Jadi apa yang dia sampaikan, saya pertama-tama saya datang ke situ gitu kan. Saya belum kenal Wah Hendrik karena Wah Hendrik waktu itu masih di Surabaya gitu kan. Pak Edi juga belum mengenal jauh gitu kan. Yang dekat pada waktu itu Bapak Norman. Jadi pertama saya datang kasih wejangan, mungkin melihat dengan kadar saya, dengan batin dia, saya langsung diperintahkan, Bang Dawud ya, kan? Insya Allah Pak, saya laksanain tuh Dawud, sehari basah, sehari enggak, sehari basah, sedang sehari enggak. Yang saya masih ingat tuh ada 3 bulan lah. Jadi situ akhirnya begitu nggak lama ke situ lagi, tuh udah kelihatan tuh. Dulu waktu pertama ke sini kayak apa, sampean gitu kan. Udah apa rupa-rupa warnanya gitu kan. Jadi apa yang dipejangin gitu kan dari apa yang terdekat, yang dulu dari Pak Norman, Pak Edi, terus Pak Hendrik, ya kita jalanin. Nah, sekarang di sini kan Bapak udah nggak ada, Pak Norman udah nggak ada, Pak Edi udah nggak ada, Pak Hendrik udah nggak ada. Sekarang siapa yang patut dipatuhi, yang patut dihormati, yang patut dituruti ilmunya? Yang terdekat yang sekarang ini yaitu siapa? Om Irwan dan Mas Inok. Ya tadi untuk mendapatkan tatarannya satu ilmu, untuk merasuk ke dalam sanubari batin kita, yaitu kita harus taslim, harus nurut apa yang disampaikan, harus nurut apa yang dipejangkan. Jangan sampai kita memberontak, menangkis ke sana kemari gitu kan. Itu bukan suatu ajaran. Kita di sini tuh harus bermain halus sehalus mungkin. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang pembimbing, gitu kan? Pembimbing, kita masih beruntung, gitu kan? Gak putus nasab, alhamdulillah. Jadi masih turun temurun. Sekarang nasabnya ke Mas Irwan, dari Pak Yoyo, gitu kan? Pak Edi, Pak Norman, Pak Hendrik. Nah, sekarang yang ada Mas Irwan dan Mas Inok. Aku juga bangga sama Mas Inok dengan perjuangannya gitu kan. Karena sejalan sama saya tuh, justru Mas Inok tuh yang bawa saya, di bawahnya saya yang bawa. Jadi downline-nya saya up-line-nya gitu kan. Tapi alhamdulillah dia dari awal saya salut banget. Apa yang diperintahkan oleh dari gurunya, dari WID, dari apa, dia nurut, taslim, benar-benar taslim. Alhamdulillah ada hasilnya. Kalau saya lain. Dan terus terang ya zaman waktu itu saya nggak kuat uji. Terus terang saya nggak kuat uji. Saya pahit getir saya ujian pada waktu itu. Padahal saya waktu itu ya bukan saya menyombongkan diri gitu kan. Saya udah lumayan gitu kan. Sampai-sampai itu Mas Irwan saya masih ingat gitu kan. Saya masih ingat dengan ucapan Mas Irwan tuh. Dia dengar saya mau berangkat ke kapal, dia ngomong, kalau bisa jangan berangkat ke kapal Mas, ini kan, nanti ke nol lagi, ini kan. Pak Hendrik juga begitu, jangan Mas, jangan ke kapal, nanti ke nol lagi susah untuk mencapai ke itu lagi. Cuman gitu kan, karena saya di waktu itu dengan ujian yang sangat amat berat yang saya lakoni bagi saya gitu loh, dengan ekonomi, dengan dari istri, dengan dari keluarga, saya itu udah ngeblank banget, ngeblanknya gitu, pahit getir.
Padahal gitu kan, saya waktu di Pak Norman itu jauh-jauh hari itu yang nggak terpikir, padahal nggak terpikirkan oleh akal pikir saya. Pak Norman pernah mengatakan, saya pernah saya diajak sama teman saya waktu itu untuk kerja di Kalimantan, gajinya gede, tapi saya nggak mau gitu kan. Cuma saya nggak pada waktu itu saya nggak ada pikiran untuk berangkat ke kapal. Nah, ngerti-ngertinya setelah almarhum udah nggak ada. Oh, berarti Pak Numan mengatakan begitu, yang ini dong gitu kan. Baru saya sadar di situ. Gitu. Jadi itu perjalanan dari pengajian, terus perjalanan saya. Makanya untuk para ikhwan untuk menyadarkan diri, walaupun Mas Irwan atau Mas Inok di bawah umur kita, jangan memandang umur, tapi memandang ilmunya, apa yang dia punya dari dalam batinnya. Itu kita merasa belum apa-apanya sebagai ikhwan gitu kan. Kita masih perlu bimbingan dia, dengan beliau gitu kan. Masih perlu banget. Kita bersyukur, kita bersyukur masih ada, jadi nggak jauh, deket gitu kan, dengan perjuangannya beliau sampai-sampai keluarga ditinggal gitu kan, memikirkan keluarga. Itu karena saking sayangnya beliau kepada kita ini, supaya ajaran ini nggak putus. Nanti siapa lagi gitu kan, entah Mas Yono atau Mas Wahmi gitu kan sebagai penerus gitu kan, saya nggak tahu itu, wallahu a'lam gitu. Itu rahasia Allah, kapan waktunya pasti ada sebagai penerus gitu kan. Maka dari itu gitu kan, apa yang disampaikan beliau-beliau harus dipegang teguh, apa yang diperintahkan gitu kan, untuk ini dan untuk ini atau apa, jalanin, nanti pasti ada hasilnya. Karena dari pengalaman dia menyampaikan, dari pengalaman dia tersebut. Kita ada contoh yang lain yaitu bakti gitu kan, untuk satu hasil. Yang sini karena ada anak gitu kan yang masih mungkin remaja atau sekolah. Apabila anak tersebut sekolah gitu kan, patuh kepada gurunya, apa yang disampaikan kepada muridnya, nah kerjain PR semuanya kan, dia kerjain, dia lagi berbicara, lagi menerangkan, dia menyimak benar-benar, itu pasti ada hasilnya dengan ketekunan anak-anak tersebut. Jadi saya sini mau ambil kesimpulan, menggarisbawahi gitu kan, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, supaya kita tidak mubazir, sia-sia gitu, jauh-jauh dari rumah, kehujanan gitu kan, supaya ada hasil, ya kita jalanin apa yang beliau sampaikan di rumah, digayemi, ibarat kerbau itu habis makan digayemi, diingat gitu kan, diingat dalam benak, dalam hati. Kalau yang saya jalanin untuk menyimak tersebut gitu kan, itu setelah sholat zikir kita merenung gitu kan, ingat-ingat apa yang beliau sampaikan gitu kan, direkam, diurai, ibarat di situ kan dalam arti tafakur gitu loh. Tafakur yaitu mendalami sesuatu apa yang di dalam alam ini. Ya, contohnya sebagai kecil ya, apa yang disampaikan dari guru kita, renung, pasti teringat apa yang disampaikan gitu kan, satu gitu kan. Itu bagi saya caranya, metodenya gitu kan,
Mungkin ya dari bapak-bapak yang di sini ya ada metode-metode lain gitu kan. Hanya itulah yang saya sampaikan. Apabila dari ucapan saya gitu kan ada salah kata, ada salah pengertian, mohon dimaafkan dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.